Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Zuhairi, NIM 241354012 bersama Muhammad Agisna Lutfi Haki. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan mengenai demultiplexer sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah elektronika digital. Definisi demultiplexer atau demux. Apa itu demultiplexer? Demultiplexer atau demux ini bisa dibilang adalah rangkaian logika atau rangkaian digital yang dimana dia memiliki satu input saja tapi menyalurkan banyak output berdasarkan dari selektornya sendiri. Demultiplexer ini sering juga disebut sebagai penyalur data. Next, apa bedanya sih multiplexer sama demultiplexer? Bedanya itu yaitu pada input dan outputnya. Semisal multiplexer itu rangkaian yang memiliki banyak input tapi hanya mengeluarkan satu output saja. Berbeda dengan demultiplexer yang memiliki satu input saja tapi memiliki keluaran atau output yang banyak berdasarkan dari selektornya. Berikut adalah simbol demux secara sederhananya, yaitu ada rangkaian one line to two line demux. Untuk tabel kebenarannya adalah seperti ini, yaitu dimana ketika selektor 1 selektor 0-nya adalah 00, maka output akan disalurkan pada output 0. Ketika 01 atau 10, maaf ya, di sini terbalik, harusnya S0 dulu atau S1 tapi nggak apa-apa. Ketika 01, maka output akan diteruskan pada output 1. Untuk 10, output akan diteruskan pada output yang output 2. Lalu yang terakhir 11, maka outputnya akan dikeluarkan pada output 3. Jadi di sini ada jenis-jenis dari demux, ada berbagai macam ya. 1 to 2 atau 1 to 4 atau 1 to 8 di multiplexer. Ini keluarannya ditentukan berdasarkan jumlah selektornya, yaitu dengan rumus 2 pangkat selektor. Jadi semisal kita punya selektor 1 nih, maka 2 pangkat 1 outputnya ada 2. Semisal selektornya itu ada 2 nih, kayak 1 to 4, 2 pangkat 2 jadi 4, jadi outputnya ada 4. Begitu juga untuk 1 to 8 demultiplexer ini inputnya ada 3, 2 pangkat 3 jadi 8, ada 8 output. Jadi seperti itu untuk menentukan banyaknya output ya, menggunakan rumus 2 pangkat selektor. Nah, selanjutnya kita ambil contoh dari demultiplexer 1 to 4. Dan berikut adalah tabel kebenarannya. Sebenarnya tabel kebenarannya sudah dipaparkan ya seperti yang di awal ini tadi. Cuma untuk yang versi ini adalah versi penjabarannya, dimana ada ketika inputnya 0, ya pasti nanti akan menjadi 0 di sini untuk di tabel kebenarannya. Makanya yang tadi itu, yang di depan itu adalah ketika inputnya 1, udah pasti nyala gitu, udah pasti ada outputnya. Nah, untuk menentukan rumus atau kita ingin membuat rangkaiannya seperti apa, kita menggunakan key map dengan rumus boolean ya. Di sini kita bisa lihat output 0 ini akan bernilai 1 itu waktu kapan? Yaitu waktu selektornya 1, selektornya 0, inputnya 1. Nah, karena rangkaian ini nanti akan menjadi n ya, makanya S1 dan S0-nya ini dinotkan gitu. Jadi nilainya 1111 gitu, 111. Jadi akan memberikan output pada output 0 ini 1 tuh. Begitu juga untuk yang output 1 pada ini, kita bisa lihat outputnya ini akan bernilai 1 ketika S1-nya adalah 0, S0-nya 1, dan inputnya 1. Nah, kalau kita bikin rumus itu seperti ini, yang dimana
Ini untuk S1 nya belum dinotkan ya, harusnya dinotkan. Jadi nilainya akan menjadi 111 itu not S1 dikali S0 dikali inputnya, di n kan maksudnya. Jadi tidak ada yang bernilai 0 nanti, agar bisa menghasilkan output 1. Tuh. Begitu juga untuk yang output 2 pada ini akan bernilai 1 ketika nilai selektor satunya 1, selektor 0-nya 0, inputnya 1. Jadi kita bisa notkan untuk S0-nya ini. Rumusnya akan menjadi seperti ini ya. S1 di n-kan dengan not S0 di n-kan sama input. Untuk yang terakhir nih, output yang ketiga akan bernilai 1 ketika S1, S0 dan inputnya akan bernilai 1 semua. Maka langsung aja semuanya di n-kan seperti ini gitu. Nah, dari rumus ini kita bisa dapatkan rangkaian seperti ini ya teman-teman. Input sudah pasti akan bernilai 1 agar outputnya itu nanti bernilai 1 ya, karena ketika inputnya 0 pasti dia tidak akan mengeluarkan input 1, tidak ada yang mengeluarkan input 1 karena di sini kita menggunakan gerbang logika n gitu. Misal kita ambil yang S1-nya tuh 00. Karena tadi nilainya untuk output 0 itu agar menjadi 1 akan diteruskan menjadi 1, berarti kita harus notkan nih S1 S0-nya. Berarti kita lewatin ke sini agar inputnya itu akan menjadi 1. Sebenarnya ini sama tersambung semua, namun di sini pada output yang output 1, output 2, output 3 itu ada bagian yang tidak tersambung, tidak dinotkan, tidak terlewatkan. Karena sesuai dengan rumus dari gerbang n ya, itu akan menghasilkan output 1 ketika semua nilai inputnya adalah 1. Jadi semisal ada inputnya ini ada yang bernilai 0 kayak yang warna putih ini, maka akan menghasilkan output 0 juga. Berarti yang nilainya 1 atau outputnya 1 itu cuma output yang 0. Terus selanjutnya semisal pada output 1 ini ya. Nah, nilai ini tuh akan menjadi 1 ketika dia tuh rumusnya seperti ini ya. S1-nya jadi S1-nya ini dinotkan. Jadi kita harus melewatkan ininya ke not. Selektor satunya ini dinotkan. Selektor 0-nya biasa langsung masuk ke sini dan inputnya hidup, maka data akan diteruskan pada output 1. Begitu juga untuk yang seterusnya yang lainnya. Seperti itu. Seperti ini rangkaian sederhananya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustina Lutfi Haki dengan NIM 241354017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya oleh Farhan. Slide yang saya akan presentasikan yaitu adalah fungsi demux. Fungsi-fungsi demux antara lain, yang pertama adalah menyalurkan satu jalur data ke beberapa jalur tujuan. Yang kedua, memungkinkan satu sumber data untuk dikirim ke banyak tujuan secara selektif. Yang ketiga, kebalikan dari multiplexer atau MUX. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis demux. Yang pertama ada demux 1-2 atau satu input untuk dua output. Fungsinya adalah untuk memilih antara dua output berdasarkan satu bit seleksi atau S. Tabel kebenarannya antara lain, bila S-nya 0, maka keluarannya adalah Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 1.
Bila masukannya S-nya 1, maka tabel keluarannya adalah Y0-nya 1 dan Y1-nya 0. Selanjutnya ada jenis kedua, yaitu demux 1 to 4 atau 1 input 4 output. Fungsinya adalah untuk memilih satu dari 4 output menggunakan 2 bit seleksi, yaitu S1 dan S0. Tabelan kebenarannya adalah bila masukannya S1-nya 0 dan S2-nya 0, maka keluarannya adalah Y0-nya adalah 1, Y1-nya 0, dan Y2-nya 0, serta Y3-nya 0. Bila masukkan S1-nya sama dengan 0 dan S0-nya sama dengan 1, maka keluarannya adalah Y0-nya 0, Y1-nya 1, Y2-nya 0, dan Y3-nya 0. Bila masukan yang ketiga adalah S1-nya 1, S2-nya 0, maka keluarannya adalah Y0-nya 0, Y1-nya 0, Y2-nya 1, dan Y3-nya 0. Bila masukannya S1-nya 1, S0-nya 1, maka keluarannya adalah Y0, 0, Y1 0, Y2 0, dan Y3 0. Selanjutnya ada rangkaian sederhana IC demux. Yang pertama ini ada gambar demux dari satu line atau outputnya 8 line menggunakan IC 74138. Selanjutnya di sini ada gambar demux satu line itu 4 line tapi 2 bit di sininya menggunakan IC 74155. Selanjutnya di sini ada gambar demux satu line to 2 line output, dan di sini ada gambar demux satu line to 4 line menggunakan 1 bit. Oke, kita sekarang akan mencobanya di Proteus untuk rangkaian demux untuk mencari tahu tabel kebenaran dan membuktikannya. Oke, di sini sudah terdapat rangkaian demux satu line untuk outputnya 2 line. Di sini menggunakan S aja, dan di sini ada Y0 dan Y1 seperti pada yang terdapat PowerPoint tadi. Yang ini untuk tabel kebenarannya yang ini, dan yang rangkaiannya yang ini. Mari kita coba apakah benar terjadi tabel kebenaran ini atau tidak. Nah, di sini VCC-nya masih 0 dan CS-nya masih 0 dan serta rangkaiannya belum dinyalakan. Mari kita nyalakan terlebih dahulu. Kenapa di sini masih 0 dan 0? Karena si VCC atau inputnya belum dinyalakan. VCC sumbernya belum dinyalakan. Mari kita nyalakan dulu. Nah, seperti yang bisa dilihat, ketika S0, ya satunya 1 seperti pada terdapat pada tabel tadi. Ketika S-nya 0, Y-nya, maka keluarannya Y0-nya 0 dan Y1-nya 1. Bila dimasukkan S-nya 1, maka Y0-nya 1 dan Y1-nya 0. Ya, teman-teman, sama seperti pada tabel kebenaran tadi yang ini. Nah, ini sama seperti tadi pada rangkaian, maka dapat dikatakan rangkaian tersebut berjalan dengan sempurna. Oke teman-teman, di sini aku sudah memiliki rangkaian demux satu line untuk keluaran 8 line. Di sini mari kita nyalakan dulu. Ketika masukan diberi angka 0 semuanya, maka yang nyala adalah LED ke-1 atau Y0 yang nyalanya. Ketika diberi masukannya 0, 0, 1, maka yang nyalanya adalah LED kedua atau Y1 yang menyalanya. Ketika diberi masukan 0, 1, 0 atau 2, maka yang nyalanya adalah LED ketiga atau Y2. Ketika diberi masukan 3 atau 011, maka yang nyalanya adalah LED keempat atau Y3.
ketika diberi masukan 4 atau 100, maka yang nyala adalah LED keempat atau Y4, LED kelima Y4. Untuk masukannya 6, masukannya 1 2 3 4 5, masukannya 5 itu 101. Nah, maka yang keluarnya adalah LED kelima atau Y4. Untuk masukan yang ke-6 atau 110, maka yang nyalanya adalah LED ke-6 atau Y5 atau Y6. Untuk masukannya 7 atau 111, maka yang nyalanya adalah LED ke-7 atau yang nyalanya bisa dikatakan adalah Y7. Jadi teman-teman, fungsi dari rangkaian Demux ini seperti yang dikatakan tadi ya teman-teman, untuk memilih, untuk menyalurkan satu jalur data ke beberapa jalur tujuan, memungkinkan satu sumber data untuk dikirim ke banyak tujuan secara selektif. Jadi ini bisa dipilih teman-teman secara selektif. Bila ingin dinyalakannya adalah LED kedua, maka diberi masukannya 2 atau 010. Bila ingin dinyalakannya LED ketiga, maka dimasukkannya 3 atau 011. Berarti ini rangkaian Demuxnya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jadi itulah fungsi Demux. Mungkin sekian presentasi saya dan Farhan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.